angka kasih nafasi runtuh pong Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah itu sudah menyampaikan ada memang hari-hari khusus, wal fajr walayalin ashr. Ada 10 hari itu sebenarnya istimewa, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram, karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi kalau abad ni 2, angka pun pecidi nih, yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasiweng. Nasaba iya ko makasiweng ni iya 10 asone dena pada ketika kita beribadah di luarnya, karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitonganna koi buka kita na alena pangulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasannya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi-nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah, na puasa tui pamulan na ulam Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi laba nih sabaraki sudah lewat. Ini makanya sitonganna tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi. Kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka dia guru biasa almarhum, ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakah suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa nabita adalah surah Al-Munji'ah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasanna mengeribi letuk loro, ini manibawa kin riwat tu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ia kota amalkan imat terru'ir suratul Mulk tabarakah. Kemudian ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram, tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi carana yoki
itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya, satu kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan, siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat biro berakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka midi ipigau okopi 10 namatu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkatona pigau mapeca, mak buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mega makada degaga dasarna sebenarnya angka. Dasar bubur peca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre okolopina watunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajat telalino itu pas 10 Muharram, sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek dek mana mani andre noko mana mani sunnah atarona, sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pake wita tau pandrita ko mapalena andre na mega tau pasti kena. Tapi dewa pak gurungir. Panci tau seke kimatu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaru ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kongka agaga inasu cede warna na mega wena manci peca. Karena 7 macam dari situlah peca pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu deh, cuma ia nasurongnya Nabi ta memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, agar nasa Nabi ta, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuro mitu masjidaka oko 10 Muharram deni suro ki mapeca. Tapi magi tau motot tanah suro ki mapeca, ulama dulu mengatakan apeca ko. Kenapa? Karena ya ropeca cek dek modalana. Kalau kusi batu gola calla 2 batu warra sili tangga litere nandre ni 5 tau ya tu dena capu, supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia ini tahu sogi aja tak peca. Apan retongangi mega toto tau sogi macio to pemapeca pitun rupa lo sapa loka, jangan
cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu. Iya, mega tahu kasiasi, tahu sogi, lo tahu pasapa, lo kalolo, lo sapa aga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalamnya. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya apalagi kupitun rupa nih. Oh ini jadi masalah. Makanya apandreki dan berpuasalah. Nasaba ya koma puasa kioko 10 na Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi ya kuidi selang ede tata masuruga, tau baru ede tata masuruga, macila katongang. Jalan masuk surga itu lebar sekali pak. Ang kecil di pak dong peteriwi iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia Nabi iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis terina taruh sesekali. Karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia Nabi nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wal adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tak apalah nih. Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Maka Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa, dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini, yang ketika engkau membaca 1 kali maka Allah menjamin engkau surga. Ya kota baca cica kosoi dijamin kau mati itu soy. Ya kau taja baca cica kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Kenro kimelo mate kode nokoro. Angka gayunri mate lena. Kode ta mate so mate waniki. Maka dawai malampela ada ustaz. Kalau panjang Nabi tawattu nama cenne okilalan na neraka, joka melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka, agana podangi neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Agana neraka, ya kona baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku, Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis sahih. Ya kodemo patapala iya mati bawan ni. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya komelo ki tutu ipintun na neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali, karena Nabi mengatakan salasa marrat. Itu neraka tutui pintuna sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang, ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati ki, salah baca kamaki. Ya komakadaki Allahumma ajirni minan nar, epot tapabelaika poleri neraka. Maka kamaki Allahumma dahilni minan nar, epot tapatama ka neraka. Cek dek bawa lesena tuh. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati.
Ya kodetul layaro ada satu doa maka deto matawariro ulama kita termasuk guru Taqi Abdul Rahman Amodali almarhum Galfurla. Apa kata beliau? Sahada pamulang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi ya komelo ki irenre ngoko nabi tetama surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomatot teriolo matandre paham, matandre senuangan na. Ya sengi senuangat tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nangka no dine itu 77 nomor serina tapana rakko o tanapa nataro ko dompet na. Aga nasang indo dui dena capu di kunasa kong kamuya manasa memang. Orang tua dulu begitu. Ini kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihara bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya yaidi magala ema puasa tak puasangi mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kodetul lema puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Ini sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu gembira. Tapi ingat, denang kana ganda dia itu nareko balanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denang ka. Maka daki kong kagajina lakai ku si di juta, ganda ni tidak. Si di juta gajina lakai ta, mabalanja ko pasay. Ya ko 10 juta kuyupan dalam meli daster. Ya ko 20 juta ku Surabaya meli gincung. Ya ko 50 juta o ku Singapura lo meli daster. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali. Maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya itu. Dito gagawin ko bahaya ini bahaya. Patapulo asona deni pakai si dia agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maega pak, penne malusiang o kumana milala lamari itar. Ada semua namanya haja ini.
memang relakai na pal ni pelasti minanre. Ya, cere kristal dijejer di lemari, cere aga na pake, ia penuh osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau rilalang, tapi baju aga na pake mas sampajan, daster na marepa na pake mas susubolo siba mas susupusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kengnya, tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai, padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dito gaga ko baru ukumi merong ka mereka. Ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angka paket tak ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka de gurutta, ya kong kapakiamu masiri ku pakai lo joka, mestinya lebih masiri ku pakai si runtuk pong Allah Ta'ala. Karena adabmu di hadapan Allah